Om Swastiastu, Om Awigamastu Namasidom, Om Sidirastu Tatastu Swaha. Semangat pagi buat kita semua. Terima kasih atas waktunya, di mana perkenalkan saya Niputu Sukadesi. Kali ini saya akan membahas video berkaitan dengan materi APBN dan APBD. Di mana pada saat ini adalah saya akan menyampaikan beberapa materi dari modul pembelajaran yang berkaitan dengan KIKD yang sudah dibagikan kepada saya. Ya, di sini ada APBN dan APBD di kelas 11. Nah, dalam materi ini saya karena waktu juga yang diberikan sangat sedikit, mungkin saya akan berikan beberapa konsepnya. Ya. Nah, di sini di mana KIKD-nya itu menganalisis APBN dan APBD dalam pembangunan ekonomi. Yang selanjutnya adalah menyajikan hasil analisis fungsi dan peran APBD dan APBN dalam pembangunan ekonomi. Nah, pada modul kali ini yaitu materi pembelajaran membahas anggaran pendapatan dan belanja negara, di mana anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pada materi APBN dan APBD ini, kita akan menjelaskan tentang pengertian, fungsi, dan tujuan, mekanisme penyusunan APBN, komponen penerimaan dan belanja, mekanisme penyusunan, serta pengaruh dalam pembangunan ekonomi. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan siswa dapat memahami tentang peran APBN dan pembangunan ekonomi nasional maupun daerah, serta memahami peran APBD dalam pembangunan di daerahnya, sehingga menumbuhkan semangat untuk berpartisipasi dan peduli dalam pembangunan di daerahnya. Di sini kita akan menyampaikan beberapa petunjuk, yaitu di mana kita akan memastikan untuk memudahkan kita dalam mempelajari modul ini adalah ada beberapa langkah yang harus kita pahami, di mana yang pertama kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya, di mana sebaiknya seperti alat tulis, buku, dan peralatan lainnya. Yang kedua, mempersilahkan mulai mempelajari modul dengan membaca tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Dilanjutkan dengan uraian materi ada pada setiap kegiatan pembelajaran dengan teliti, cermat, dan jika ada hal yang memang dianggap penting, mohon bisa dikoordinasikan. Selanjutnya itu kerja tugas mandiri untuk menguatkan pemahaman terkait materi yang sudah dipelajari. Yang terakhir yaitu setiap akhir kegiatan tentunya kita akan memberikan penilaian diri terhadap pembelajaran dan pengisian dilakukan dengan memberi tanda centang. Lanjut yaitu mengakhiri kegiatan dengan memberikan pengerjaan evaluasi, di mana pada akhir modul ini juga diberikan beberapa evaluasi secara mandiri. Dan beberapa penilaian tentunya sudah dipaparkan di slide-nya. Kita akan mulai dengan kegiatan pembelajaran 1 berkaitan dengan APBN. Mungkin secara luas sudah ada memahami di kegiatan ini akan memahami fungsi dan tujuan APBN, menjelaskan mekanisme penyusunan APBN, mengidentifikasi komponen sumber pendapatan dan belanja negara, serta menganalisis peran APBN dalam pembangunan ekonomi sehingga menumbuhkan rasa peduli pada hasil pembangunan yang dibiayai dari APBN. Nah, dalam uraian materi yang pertama adalah tentang pengertian APBN. Apa itu anggaran pendapatan belanja negara? Yaitu sebagai suatu rencana dalam perusahaan atau organisasi yang disusun secara terpadu dan dijelaskan dalam suatu unit moneter pada suatu periode atau jangka waktu yang sudah ditentukan. Kita lanjut di mana
Semua ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019, di mana pengertian ini dijabarkan secara luas sebagai daftar dalam rinci secara pendapatan pengeluaran suatu negara dalam suatu periode. Bagaimana sudah paham dengan pengertian APBN, anak-anak? Nah, di mana fungsi dan tujuan APBN di sini tentunya ada beberapa ya. Selanjutnya kita akan bahas tentang fungsi dan tujuan APBN, di mana setiap tahunnya nilainya terus meningkat terlebih pada pandemi COVID-19. Ya, yang pertama yaitu APBN. Kita pasti paham tentang negara Indonesia sudah berumur 76 tahun saat ini, di mana APBN-nya juga harus dijalankan, di mana beberapa fungsi dikaji dalam 6 fungsi. Yang pertama yaitu fungsi alokasi, di mana fungsi alokasi adalah suatu fungsi yang bertujuan untuk membagi proporsionalitas anggaran dalam melakukan pengalokasian pembangunan dan pemerataan. Yang kedua yaitu fungsi distribusi, yang sesuai namanya distribusi yaitu mau fungsinya untuk menyalurkan dana kepada masyarakat berdasarkan alokasi yang sudah ditetapkan. Selanjutnya yaitu fungsi stabilisasi, bermakna bahwa anggaran negara berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara masyarakat melalui intervensi guna mencegah inflasi. Selanjutnya yaitu fungsi otoritas, di mana fungsi otoritas mengandung artian bahwa anggaran negara adalah tonggak atau pokok pelaksanaan pendapatan belanja dalam setiap tahunnya. Fungsi perencanaan, di mana perencanaan anggaran APBN berfungsi untuk mengalokasikan sumber daya sesuai dengan apa yang sudah direncanakan setiap tahunnya. Fungsi regulasi, yaitu fungsi regulasi APBN digunakan untuk mendorong kebutuhan ekonomi suatu negara dan bertujuan jangka panjang untuk meningkatkan kemakmuran rakyat. Nah, tujuan APBN ini juga ditetapkan oleh pemerintah antara lain sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan. Selanjutnya yaitu meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR dan masyarakat luas. Selanjutnya yaitu meningkatkan koordinasi antara bagian dalam lingkungan pemerintah. Yang selanjutnya yaitu membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal. Yang terakhir yaitu memungkinkan pemerintah memenuhi prioritas belanja. Nah, di mana penyusunan APBN? Kita lanjut. Yang pertama yaitu disusun dalam beberapa tahapan, yaitu pertama pemerintah menyusun rencana APBN dalam bentuk nota keuangan melalui rapat dengan departemen dan lembaga teknis. Yang kedua, mengajukan RAPBN oleh pemerintah pada DPR. Yang ketiga, membahas RAPBN oleh DPR dalam sidang. Yang keempat, persetujuan RAPBN oleh DPR menjadi APBN dengan undang-undang jika tidak disetujui pemerintah menggunakan APBN tahun sebelumnya. Kelima, yaitu APBN dilaksanakan dengan memperkuat oleh keputusan Presiden tentang pelaksanaan APBN tersebut. Nah, di antara materi di dalam kegiatan pembelajaran 1 ini, kita akan sampaikan beberapa materi rangkumannya ya. Yang pertama, APBN adalah suatu daftar yang merinci secara sistematis sumber-sumber penerimaan dan belanja negara yang berlaku pada satu periode. Yang kedua, fungsi APBN terdiri atas fungsi alokasi, fungsi distribusi, fungsi stabilisasi, fungsi otoritas, fungsi perencanaan, dan fungsi regulasi. Ketiga, tujuan APBN adalah menjadi pedoman dalam penerimaan dan belanja negara dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan kemakmuran masyarakat. Yang keempat adalah mekanisme penyusunan APBN diawali dengan menyusun rencana APBN oleh pemerintah, diajukan, dibahas oleh DPR, ditetapkan dengan undang-undang, dan pelaksanaannya dikeluarkan dengan keputusan Presiden. Nah, itu rangkuman dari kegiatan pembelajaran 1. Karena waktu kita sangat sedikit, nanti kita akan lanjut di pembelajaran kegiatan 2 ya, kegiatan pembelajaran 2. Nah, di sini setelah ini sebenarnya ada penugasan mandiri, penugasan lainnya. Ya, karena sudah waktu, kita cukupkan sampai di sini pembelajarannya. Kita akhiri untuk para mesanti. Om Santi 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 Om.